Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sabdi Rusmanto. Di kesempatan kali ini kita akan gas untuk mempelajari Tailwind CSS ya. Perkenalan saja terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu Tailwind CSS? Ya, dari namanya sendiri kita bisa mengetahui bahwa ia merupakan sebuah utility class yang dibangun oleh Adam Watan, kreator dari Tailwind CSS, untuk memberikan styling pada HTML kita ya. Jadi kita dapat mampu membuat modern website secara cepat tanpa meninggalkan laman HTML kita pada proses pengembangannya. Dia menggunakan utility first CSS framework yang misalkan untuk membuat flags menggunakan class flags, padding top 4 atau text center, dan masih banyak kelas yang lainnya. Ini bisa langsung kita kerjakan pada HTML kita ya. Ya, ini contohnya, dimana kita juga bisa bikin responsive design dengan mudah bagi saya menggunakan Tailwind CSS. Ya, setelah membaca di site dari si Bang Adam ini, dia menjelaskan bahwa berbagai semantik atau menggunakan BEM, block element modifier, itu rasa-rasanya memang mempermudah, namun kurang cukup untuk memberikan kepuasan lah dalam menulis CSS. Dia mungkin udah berpengalaman puluhan tahun dalam menulis CSS, dan bagi dia tradisional semantik class name itu alasan utama mengapa CSS itu sulit untuk di maintain lah. Dan pengalaman saya juga setelah menggunakan Tailwind CSS, rasa-rasanya itu lebih cepat ya, apalagi dikombinasikan dengan framework. Saya juga sudah mencoba menggunakan tanpa framework. Mungkin kekurangannya hanyalah pengulangan ya, pengulangan nama kelas, pokoknya saling copy paste tindih-tindih, itu yang agak ribet. Tapi kita bisa lanjutkan sini ya. Di sini berbagai testimoni dari orang-orang besar lah di dunia front end, seperti Ryan Florence ini, pencipta dari Remix. Kemudian ini Kenchi Dots, dia juga yang membuat sebuah podcast, kemudian video mengenai React, dan masih banyak lainnya, bisa dilihat di bawah. Nah, di sini berbagai utility class-nya bisa kita gunakan. Seperti contoh untuk size, kita bisa menggunakan width minus dash ya, width dash 64 untuk membuat lebar sebesar 64. 64-nya ini kalau kita konversikan ke pixel dikalikan 4. Sebagai contoh, 64 kali 4 berarti sekitar 256 pixel ya. Kemudian untuk colors, di sini tersedia berbagai macam colors, paket-paket warna dari biru, sky, dan saya biasa mengambil warna di Tailwind CSS juga, karena bagi saya warnanya oke dan konsisten. Kemudian tipografinya kita bisa menspesifikkan, misalkan ingin menggunakan font sans, font serif, atau font mono. Dan ini bisa kita customisasi juga di Tailwind config-nya nanti. Jadi font sans seperti ini, font serif seperti ini, dan font mono seperti ini. Untuk perbedaan lebih detailnya bisa dibaca-baca artikel mengenai perbedaan masing-masing font sans, serif, dan mono ya.
Kemudian ngopi dulu lah. Karena Tailwind ini low level lah istilahnya, digunakan oleh Bang Adam tadi. Jadi dia mendukung kita untuk mendesain sebuah website, tapi tidak dengan desain yang sama gitu. Maksudnya tidak monoton. Misalkan Bootstrap dengan desain pakem dari Bootstrap, maka kita untuk melakukan customisasi itu agak sulit terkadang, apalagi bagi saya, karena harus masuk ke root file, kemudian edit setting di bagian warna, misalkan untuk mengganti warna, dan itu cukup sulit bagi saya. Nah, sedangkan di Tailwind ini kita bisa mengimplementasikan berbagai jenis trend design, contohnya seperti di sini ada desain yang simple seperti ini. Kemudian ada desain yang playful atau berwarna gitu. Kemudian ada desain yang elegan. Kemudian ada desain yang brutal. Ini tren desain yang baru ya. Akhir-akhir ini ramai ya, bukan baru saya sebutkan. Brutalis ini seperti mengabaikan rule dari desain. Bisa dilihat di sini. Jikalau teman-teman ingin melihat contoh real implementasi dari Tailwind CSS di website saya sendiri, di sini saya menggunakan Tailwind CSS ya untuk membuat ini. Dan ya dari pengalaman saya memang asik menggunakan Tailwind CSS, dan banyak project juga saya kerjakan menggunakan Tailwind CSS, meskipun dalam skala personal ya, untuk diri saya pribadi ya. Di Tailwind versi 2 titik berapa gitu, sebenarnya udah ada versi betanya. Dari sisi performa itu ada peningkatan, jadi dia hanya menggunakan kelas yang dipakai pada saat proses pengembangan. Bisa dilihat di bawah sini. Misalkan kita menggunakan kelas flex, item center, maka di build-nya nanti dia hanya mengenerate kelas-kelas yang kita gunakan pada proses pengembangan ini di sebelah kiri ya. Jadi dia tidak akan mengenerate secara otomatis kelas-kelas yang tidak kita tulis di development kita. Ya, kemudian ada responsive everything. Saya juga pernah membuat kelas responsive di Tailwind, dan rasanya ketimbang CSS tradisional, rasanya lebih asik menggunakan Tailwind CSS. Kalau tidak salah, saya sudah membuat sebenarnya. Skip saja lah, saya sudah lupa linknya ya. Intinya magic ya, seperti katanya ini. Secara magic kita dapat mengapply pada spesifik breakpoint. Maksudnya ada breakpoint dari small, kalau kita slide sini, kemudian ada breakpoint pada medium dan large. Kemudian sebenarnya ada lagi untuk extra large dan seterusnya, cuman karena layar saya kecil jadinya tidak terlihat di sini ya. Ya, ini di awal-awal munculnya Tailwind CSS untuk hover dan fokus. Awalnya itu dia tidak didukung ya, bukan tidak didukung, namun mesti kita tambahkan konfigurasi pada Tailwind config-nya. Namun setelah Tailwind 3.0 3.x akhirnya fitur-fitur seperti focus, active, disable,
kemudian focus within dan seterusnya ini sudah di encourage ya, sudah dirangkul lah oleh si Tailwind CSS ini. Kita lihat di sini sudah enak gitu ya. Ini dia seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jika Anda khawatir tentang duplikasi, sekarang tidak perlu lagi ya, karena kita bisa menggunakan berbagai macam framework ya yang sudah populer saat ini, seperti ada React, Vue, kemudian Angular, dan Laravel Blade ya. Oke, namun jikalau teman-teman sekalian belum terbiasa dengan berbagai macam framework ini, teman-teman bisa kok menggunakan fitur dari apply directive untuk mengekstrak kelas utility yang kita biasa gunakan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membuat button di sini warnanya biru, kemudian teksnya putih, dan kelas yang kita gunakan ini akan kita ulang lagi di halaman selain halaman homepage, misalkan di halaman checkout atau di halaman detail produk. Jadi kita bisa membuat utility class kita sendiri menggunakan apply ini. Namun kita tetap juga menggunakan apa istilahnya tadi, BEM ya, blok apa tadi, BEM, block element modifier. Namun tetap juga menggunakan block element modifier ya, sehingga bisa mengurangi pengulangan kelas jika tidak menggunakan framework. Dan terakhir mungkin belum ya, di sini ada dark mode. Saya sempat mencoba sedikit saja sih, tapi tidak sampai full dalam satu project, cuman sekedar coba-coba aja, dan rasanya sih lebih oke. Tinggal kita tambahkan di sini kelas dark, kemudian kita set apa dari properti yang ingin kita gunakan. Jadi pada saat dia kondisinya white mode, kita menggunakan BG white, namun pada saat dia dark mode, kita menggunakan BG slate 800 atau biru ketua-tuaan gitu ya. Kemudian extend it, tweak it, change it. Jadi kita bisa mengkustomisasi ya. Pada sini Tailwind config-nya ini, saya biasa mengkustomisasi font, kemudian colors, sometimes saya customnya itu pada spacing ya, dan masih banyak lainnya. Dia ada dua pilihan juga, kita bisa mengcustom secara full ataupun custom seperti yang ditampilkan di layar ini, custom yang hanya kita perlukan untuk di custom saja. Saya lebih prefer ke customisasi yang seperti ini ya. Kemudian cutting edge is our comfort zone. Di sini kita bisa memanfaatkan CSS Grid, kemudian transform untuk membuat lebih playful lah, karena tren-tren desain sekarang kan kadangkala di luar logika ya. Misalkan seperti ini kadang banyak tidak sesuai column, kemudian row-nya kadangkala berantakan, acak-acakan. Jadi kita bisa menggunakan berbagai utility yang sudah dirangkul oleh si Tailwind ini. Menarik. Nah, ini dia World Class IDE Integration. Jadi kita menggunakan VS Code itu, kita bisa menginstal
extension dari si Tailwind ini. Dan ini mempermudah sekali ya, karena kadangkala saya hanya menggunakan apa istilahnya, tebak-tebakan lah. Jadi tidak semua kelas dari Tailwind CSS ini saya hafal. Saya hanya menggunakan, misalkan untuk warna biru tinggal BG Blue 400, untuk spacing PT itu padding top, PB padding bottom, kemudian PR padding right, PL padding left. Dan dengan adanya extension tambahan dari Tailwind yang terintegrasi pada VS Code, ini sangat-sangat membantu. Dan ya, ini jikalau Anda mungkin berada pada perusahaan atau proyek yang lebih besar dan mungkin tidak punya banyak waktu untuk melakukan coding from scratch ya, coding dari awal, dan ingin menggunakan komponen-komponen yang sudah dibuat sebelumnya, teman-teman bisa membeli ya Tailwind UI ini. Dan di sini sudah lengkap sekali. Update juga dapat, dan mendukung berbagai macam framework ataupun native HTML CSS. Responsif juga ya. Ya, ini ada hero, fitur, CTA, pricing. Komponen-komponen ini kita bisa gunakan langsung, namun dikunci, dan akan terbuka kuncinya jikalau teman-teman bayar. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja pengenalan dari Tailwind CSS. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Lanjut ke video berikutnya. Lemak Lab.